Di tengah kota Bangkok, ada sebuah hotel tua di daerah Tafra yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Namun, tidak ada yang tahu bahwa lantai 3 di sana ditutup karena alasan tertentu. Semua orang menyebutnya lantai hantu karena setiap malam mereka akan mendengar suara bel dari kamar yang tidak berpenghuni. Suara ketukan pintu yang terdengar tepat pada pukul 2 pagi setiap malam dan setiap kali ada yang naik untuk memeriksa di pagi hari, akan muncul jejak kaki basah di lobi, jejak kaki yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu di sebuah hotel tua di daerah Tafra. Bangunan 6 lantai yang tampak usang itu berada di pinggir jalan raya, tetapi anehnya sangat sepi. Orang-orang di sekitar menyebutnya Hotel Sahachai. Mon, seorang resepsionis wanita berusia 28 tahun, baru saja mulai bekerja menggantikan temannya yang mengambil cuti. Dia adalah orang yang rapi, rajin, dan tidak percaya pada hantu. Tapi malam itu adalah malam pertama dia harus berjaga sendirian. Di dalam lobi hanya ada lampu neon redup, suara jam dinding yang berdetak di tengah aula. Di atas meja resepsionis ada buku catatan tamu yang hanya terisi 2 halaman. Nama terakhir adalah tamu yang menginap sejak kemarin. Waktu berlalu hingga hampir tengah malam, Mon masih duduk memeriksa dokumen. Paman Sak, seorang satpam berusia 50-an, berjalan mendekat dan menyapanya. Sendirian saja, kuat nak Mon. Shift ini sepi sekali. Dia tersenyum. Saya kuat, Paman. Paman ada di bawah sini saja, saya sudah merasa tenang. Paman Sak tertawa kering, lalu berjalan keluar untuk patroli di sekitar gedung. Mon duduk mendengarkan suara hujan di luar yang mulai deras hingga sebuah suara terdengar dari atas. Ting! Suara bel panggilan karyawan terdengar dari panel sinyal tua di dinding. Lampu merah kecil menyala di bawah nomor 304. Mon mengerutkan kening karena di buku check-in, kamar itu tidak ada tamunya. Dia mengambil senter, bangkit dan berjalan untuk memeriksa papan lampu sekali lagi untuk memastikan lampu itu masih menyala. Dia mencoba memanggil Paman Sak melalui intercom tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia memutuskan untuk naik dan memeriksanya sendiri. Tangga menuju lantai 3 basah dan lembab, bau apek dari karpet tua begitu menyengat hingga menusuk hidung. Lampu koridor berkedip-kedip secara ritmis dan setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit di bawah kakinya. Papan nomor 304 ada di ujung koridor. Pintu kayu coklat tua itu memiliki goresan panjang, seolah-olah seseorang pernah mencoba membukanya dengan paksa. Mon mengangkat tangan dan mengetuk pelan. Petugas kebersihan, apakah ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Tetapi ada cahaya lampu yang menyelinap dari bawah pintu. Dia memutar knop pintu dan pintu itu langsung terbuka. Bau cairan pembersih yang sangat kuat tercium dari dalam. Di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Di atas tempat tidur ada lekukan seperti seseorang baru saja duduk. Lampu di kamar mandi dibiarkan menyala. Di gantungan handuk ada sehelai kain basah yang meneteskan air ke lantai. Mon masuk untuk memeriksa. Semuanya tampak seperti baru saja digunakan. Padahal kamar ini telah dikunci selama bertahun-tahun. Dia membuka pintu kamar mandi, suara air menetes dari pancuran terdengar. Ting, ting. Cermin dipenuhi uap putih. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka. Di balik cermin, ada jejak tangan basah lain yang menempel tepat di atas telapak tangannya. Mon terkejut hingga mundur, tetapi saat dia berbalik, lampu di kamar padam. Dia bergegas lari keluar ke koridor tetapi masih mendengar suara sesuatu di belakangnya, seperti seseorang menyeret kain basah di lantai. Setibanya di lobi, napasnya terengah-engah. Lampu sinyal kamar 304 sudah padam. Dia mencoba menenangkan diri, mengambil telepon internal dan menekan nomor Paman Sak lagi. Kali ini ada jawaban. Nak Mon,
kamu di mana? Kenapa kamu naik ke atas? Ada suara bel, Paman. Dari kamar 304. Jangan naik ke sana lagi, Nak. Kamar itu sudah ditutup sejak seorang petugas kebersihan jatuh dari tangga dan meninggal. Mon terdiam. Dia mendongak ke panel di langit-langit. Lampu di papan itu menyala lagi. Ting! Nomor 304 kembali bersinar. Dan kali ini suara ketukan pintu dari lantai atas langsung menyusul. Suara ketukan masih terdengar dari lantai 3. Berirama teratur seperti seseorang yang meminta pintu dibuka. Mon berdiri kaku di depan meja resepsionis. Paman Sak bergegas masuk dengan senter di tangan. Kita naik, lihat. Paman menggelengkan kepala. Tidak perlu, Nak. Kamu tidak tahu ya, kamar itu ditutup sejak petugas kebersihan jatuh dari tangga dan meninggal, kan? Paman Sak terdiam. Matanya penuh keraguan sebelum berbicara pelan. Iya, tapi malam ini suaranya lebih keras dari biasanya. Kalau kita tidak memeriksanya, itu tidak akan berhenti. Keduanya pun memutuskan untuk naik bersama. Suara hujan di luar masih turun. Air mengalir di dinding membentuk jejak. Tangga kayu itu basah dan sangat dingin, memaksa mereka berhati-hati di setiap langkah. Lantai 3 gelap gulita, hanya diterangi oleh senter Paman Sak. Ketika cahaya menyorot ke pintu kamar 304, terlihat jelas bahwa pintu itu sedikit terbuka. Pasti tertutup sebelum Nak Mon datang. Malam sebelumnya, Paman sendiri yang menguncinya. Kata Paman Sak dengan suara bergetar. Mon menelan ludah. Kalau begitu, ayo kita masuk dan lihat, Paman. Dia mendorong pintu pelan. Pintu itu mengeluarkan suara berderit panjang, bau apek, lembab, dan aroma pembersih lama segera menyebar. Di dalam, ruangan itu sunyi senyap. Lampu masih menyala, tetapi lantainya basah dengan jejak air, seolah-olah seseorang baru saja berjalan di sana. Tempat tidur tertata rapi, tetapi satu bantal jatuh di lantai. Di atas spray ada goresan panjang, seperti bekas kuku. Paman Sak berjalan ke meja di samping tempat tidur. Ada sebuah buku catatan tua di sana. Sampulnya berjamur dan tepinya lapuk. Dia membukanya perlahan. Huruf-huruf pudar tertulis dengan tulisan tangan seorang wanita. Malam ini saya akan selesai membersihkan kamar ini. Bau darahnya sangat menyengat. Dia segera menutup buku itu, wajahnya mulai pucat. Mon berbalik melihat ke arah kamar mandi. Pintunya tertutup rapat tetapi terdengar suara air menetes dari dalam. Paman, panggilnya pelan tetapi tidak ada jawaban. Paman Sak berdiri kaku menatap dinding sebelah kanan. Di sana, ada noda hitam hangus berbentuk lingkaran besar seperti bekas terbakar. Dan di dalam noda itu, ada lubang-lubang kecil memanjang, mirip jari tangan yang menggaruk dinding dari dalam. Angin bertiup masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, menyebarkan bau asam ke seluruh ruangan. Mon memutuskan untuk memegang kenop pintu kamar mandi. Dinginnya menusuk hingga membuatnya terlonjak. Dia memutarnya, engsel pintu berderit. Di dalam, ruangan itu gelap dan sunyi. Lampu neon tua di atas wastafel berkedip-kedip. Dindingnya penuh dengan noda air. Di lantai ada gumpalan kecil rambut hitam dan di cermin di atas wastafel ada uap meskipun ruangan itu dingin. Dia berjalan mendekat, mengangkat tangan untuk menyekat cermin. Uap itu tersapu, memperlihatkan sebuah pesan yang ditulis dengan jari. Bolehkah aku ikut? Mon mundur ke belakang tetapi tergelincir dan jatuh ke lantai. Tangannya basah oleh cairan dingin. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah darah. Paman Sak bergegas membantunya berdiri. Ayo kita keluar dari sini, Nak. Tetapi sebelum keduanya mencapai pintu, lampu di kamar padam total, hanya menyisakan suara langkah kaki ringan yang berjalan mengelilingi tempat tidur dengan perlahan. Paman Sak menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa. Di lantai, justru ada jejak kaki basah yang memanjang dari tempat tidur hingga ke pintu kamar mandi.
Jejak kaki itu berhenti tepat di depannya. Dan pada saat itu juga, suara bel berbunyi lagi, terdengar dari panel sinyal di dalam kamar. Ting! Tapi lampu yang menyala kali ini bukan nomor 304, melainkan 307, kamar sebelah yang ada tamunya malam ini. Paman Sak menatap Mon. Malam ini dia tidak sendirian lagi. Keduanya segera keluar dari kamar, menutup pintu rapat-rapat. Suara bel masih terus berdering dari kamar 307, disertai suara ketukan pintu pelan dengan ritme yang sama. Tik, tik, tik. Dan dalam bayangan cermin di koridor, Mon melihat seorang wanita berpakaian petugas kebersihan berdiri dalam kegelapan, rambutnya yang panjang dan basah menutupi wajahnya, menatapnya hingga ia sampai di ujung tangga. Keesokan paginya, hujan berhenti. Langit kelabu dan angin masih terasa dingin hingga kaca lobi berembun. Mon duduk termenung di depan meja resepsionis, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Kejadian semalam masih berputar di kepalanya. Suara bel, suara ketukan, dan pesan di cermin, semuanya terlalu jelas untuk dikatakan hanya imajinasinya. Paman Sak meletakkan secangkir kopi di depannya. Semalam nak lihat apa yang paman lihat kan? Lihat paman, tapi paman yakin tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Dia mengangguk. Kamar itu ditutup sejak zaman Ibu Supa masih jadi petugas kebersihan. Belum sempat pindah barang, dia sudah jatuh dari tangga darurat di samping kamar itu. Mon mendengarkan dalam diam. Pandangannya beralih ke gantungan kunci kamar 304 yang masih tergantung. Label nomornya yang sudah tua memiliki bekas hangus di tepinya, seolah pernah terkena panas yang sangat tinggi. Belum sempat dia mengatakan apa-apa, bel pintu lobi berbunyi. Seorang pria berjas usang masuk, membawa sebuah koper kecil. Wajahnya pucat, dahinya penuh keringat meskipun cuaca dingin. Semalam, siapa yang ada di kamar sebelah saya? Suaranya serak. Mon mengangkat wajah. Maksud Anda kamar 307, Pak? Dia mengangguk. Iya, saya tidur di sana. Tapi semalaman saya mendengar suara orang berjalan di kamar sebelah dan suara air mengalir seperti orang menangis di kamar mandi. Dia dan Paman Sak saling berpandangan. Maaf Pak, kamar itu sudah tidak ada tamunya selama 2 tahun. Pria itu terdiam sejenak sebelum berkata pelan. Tapi saya melihat cahaya lampu dari bawah pintu sepanjang malam. Dan jam 3 pagi, saya mendengar suara orang berbicara di dalam. Seorang wanita berkata, "Jangan keluar." Kata-kata itu membuat jantung Mon berdebar kencang. Dia segera membuka buku catatan tamu untuk memeriksa waktu check-in pria itu. Ternyata dia masuk pada pukul 23.47. Waktu yang sama ketika lampu di kamar 304 menyala semalam. Pria itu melihat sekeliling lobi lalu bergumam. Semalam saya bermimpi. Ada orang mengetuk pintu 3 kali dan memanggil nama saya. Padahal saya tidak memberitahu nama saya pada resepsionis. Ucapan itu membuat suasana di seluruh ruangan menjadi hening seketika hingga terdengar suara tetesan air dari AC. Paman Sak berkata dengan suara lirih, "Mungkin itu bukan hanya suara bel lagi, Nak Mon." Dia menyalakan senter, menyorot ke panel sinyal tua di bawah meja. Ada jejak air basah yang mengalir dari panel itu hingga ke lantai, seolah seseorang baru saja menyentuhnya. Siang harinya, Mon naik untuk memeriksa kamar 304 lagi. Dia ingin memastikan semuanya sudah terkunci. Tetapi ketika sampai di depan kamar, bau cairan pembersih masih tercium dan ada suara sesuatu dari dalam. Suara orang mengepel lantai pelan dan berirama. Dia menempelkan telinganya ke pintu, jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia bisa mendengarnya sendiri. Suara itu masih terdengar, shake-shake seperti sikat lantai yang digosokkan perlahan. Mon memutuskan untuk mengetuk pintu. Petugas kebersihan, tolong buka pintunya. Tidak ada jawaban. Dia memutar kenop, pintu terbuka perlahan. Di dalam kamar itu kosong, lantainya bersih secara aneh, tetapi di tengahnya ada kain pel basah. Dia
perlahan masuk. Di meja samping tempat tidur ada sebuah lencana, nama dari logam. Itu adalah nama seorang petugas kebersihan, Supa. Di sekitar lencana itu ada beberapa tetes air. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tiba-tiba bel dari panel sinyal di samping tempat tidur berbunyi. Ting! Lampu merah kecil menyala dengan sendirinya. Tampilan pada lencana berkedip bergantian antara angka 304, 307, 304. Dia tertegun. Cahaya berkedip semakin cepat hingga hampir tidak terlihat apa-apa. Dan sebelum semuanya padam, dia mendengar suara seorang wanita dengan jelas di dalam kamar. Jangan keluar, ini belum bersih. Lampu di koridor padam seketika. Suara air menyala dari kamar mandi dan kain pel di tengah ruangan bergerak sendiri. Perlahan terseret menuju kamar mandi seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Dia langsung berlari menuruni tangga. Saat berlari, telepon di meja resepsionis berdering. Dia segera mengangkatnya. Di ujung telepon hanya ada suara napas, diikuti oleh suara seorang wanita yang berkata pelan. Petugas kebersihan memanggil dari kamar 304. Suara gagang telepon ditutup terdengar, dan lampu di meja resepsionis menyala merah. Nomor 304 tetap menyala seperti itu sepanjang malam. Menjelang malam, hujan kembali turun. Suara tetesan air yang menghantam atap hotel terdengar teratur. Suasana di lobi begitu hening hingga suara napas sendiri terdengar. Mon duduk tegak di depan meja resepsionis. Lampu di ruang tamu redup karena beberapa bohlam mulai berkedip. Dia mencoba menenangkan diri meskipun bayangan dari siang hari masih berputar di kepalanya. Kain pel yang bergerak sendiri, suara wanita yang berkata, "Jangan keluar." Paman Sak masih bertugas bersamanya. Keduanya mencoba pura-pura tidak peduli. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu malam ini mungkin tidak akan seperti malam-malam lainnya. Menjelang tengah malam, telepon berdering dari lantai atas. Nomor yang muncul di sistem adalah 307. Mon mengangkat telepon. "Selamat malam, Hotel Sahacai." Suara pria yang sama berbicara dari ujung telepon. "Maaf, tapi bisakah Anda mengirim seseorang untuk memeriksa?" Suaranya bergetar. Saya mendengar suara orang berjalan di kamar sebelah lagi. Sama kerasnya seperti semalam. Mon menoleh ke arah Paman Sak. Dia mengangguk. Biar paman yang naik, tetapi saat dia mengambil senter dan hendak melangkah naik tangga, telepon berdering lagi. Masih dari nomor 307. "Saya mohon tolong naik ke sini. Sekarang ada yang mengetuk pintu saya." Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Mon ikut menyusul. Tangga itu basah dan dingin seperti sebelumnya. Suara hujan di luar semakin deras. Setibanya di lantai 3, keduanya berhenti di depan kamar 307. Koridor sepi, tetapi cahaya dari kamar 304 samar-samar menyelinap dari bawah pintu. Lampunya menyala lagi. Gumam Mon, suara ketukan terdengar 3 kali dari dalam kamar 307. Pelan, jelas, disengaja. Bang, bang, bang. "Buka saja, Nak." Begitu Paman Sak memutar kenop, pintu langsung terbuka. Tamu pria itu berdiri di tengah ruangan, basah oleh keringat. Di dalam kamar, hanya lampu tidur yang remang-remang. Dia menoleh ke arah keduanya. "Anda lihat kan, saya tidak gila." Suara ketukan terdengar lagi, tapi kali ini dari belakang ruangan, dari dinding yang berbatasan dengan kamar 304. Paman Sak mendekat, menempelkan telinganya ke dinding. Ketukannya pelan tapi jelas, diikuti oleh suara seperti seseorang sedang mengepel lantai di dalam. Shek, shek, shek. Dia menoleh ke Mon. Suara yang sama seperti siang tadi. Tamu pria itu mulai pucat. "Semalam juga seperti ini, tapi saya tidak berani membuka." Mon berjalan ke kamar mandi. Pintunya sedikit terbuka. Dia melihat cermin yang penuh uap dan jejak air mengalir di dinding. Dia mengangkat tangan untuk menyeka uap itu. Di dalam cermin, tampak bayangan seorang wanita berpakaian petugas kebersihan berdiri di belakang tamu pria itu.
Rambutnya basah, menempel di wajah, matanya cekung seperti lubang hitam. "Keluar!" teriak Mon. Tamu pria itu berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Mon mencoba bernapas, tetapi dia bisa merasakan bau cairan pembersih tua memenuhi ruangan. Bau yang sama dengan yang dia cium semalam dari kamar 34. Paman Sak menunjuk ke lantai di depan kamar mandi. Ada jejak kaki basah yang berjalan dari dinding kamar 34 dan berhenti di tengah kamar 37. Jejak itu berhenti di depan tempat tidur sebelum memudar seolah terhapus. Suara air dari kamar mandi sebelah terdengar lagi, mengalir terus-menerus tanpa henti. Mon berkata dengan suara pelan, "Paman, kamar 304 seharusnya tidak ada air yang menyala, kan?" Benar, katupnya sudah ditutup sejak dia meninggal. Ketiganya terdiam. Mon mengumpulkan keberanian dan berjalan untuk mengetuk kamar 304 lagi. Dia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban, tetapi suara bel dari panel di lobi berbunyi tepat pada saat itu. Ting! Seolah-olah ada seseorang di bawah. Lampu sistem menyala serentak untuk ketiga kamar. 302, 304, 307. Tamu pria itu mulai berteriak, "Tolong matikan! Saya akan pindah kamar." Tiba-tiba, semua lampu padam. Hanya lampu tidur yang berkedip-kedip. Dalam cahaya itu, seorang wanita muda berpakaian petugas kebersihan muncul di tengah ruangan. Dia berdiri menunduk, tangannya memegang kain pel basah. Air menetes perlahan ke lantai. Dia berkata dengan suara datar, "Belum bersih." Lalu dia perlahan mengepel lantai, melewati ujung kaki semua orang seolah mencoba membersihkan noda darah yang tidak ada. Suara kain pel diseret hingga ke pintu kamar mandi. Kemudian lampu padam total. Ketika lampu menyala kembali, dia sudah tidak ada di sana. Tetapi kain pel basah itu sekarang tergeletak di atas tempat tidur. Tamu pria itu jatuh terduduk di lantai. "Saya akan pindah kamar sekarang juga." Mon mengangguk, membawanya keluar dari kamar. Saat dia berjalan melewati koridor di depan kamar 304, dia mencium bau asap samar dan mendengar suara wanita berbisik pelan, "Terima kasih sudah membantu membersihkannya." Dia berhenti dan menoleh, tetapi dalam kegelapan hanya ada cahaya dari tangga darurat dan dua pasang jejak kaki basah baru yang berjalan saling mendekat lalu menghilang di tengah koridor. Setelah tamu pria dari kamar 307 pindah pagi itu, hotel kembali sunyi. Tidak ada tamu baru yang masuk, tidak ada yang membicarakan kejadian semalam. Tetapi di dalam benak Mon, semuanya masih berputar. Dia ingat dengan jelas gambaran wanita berpakaian petugas kebersihan itu. Meskipun dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya ilusi, kelembapan di lantai dan jejak kaki basah yang menghilang di depan matanya terlalu nyata untuk dianggap khayalan. Siang itu, Mon memutuskan untuk menemui manajer shift bernama Kak Koi. Dia menceritakan semua kejadian itu, tetapi Kak Koi hanya diam lalu berkata pelan, "Jangan terlalu dipikirkan, Mon. Hotel tua seperti ini, sistemnya kadang-kadang error. Itu biasa." "Tapi semalam itu bukan sistem error, Kak. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri." Kak Koi mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Kalau kamu tidak tenang, coba saja lihat rekamannya. Aku punya kunci untuk membuka kamera." Malam itu, setelah menutup pembukuan, Mon dan Paman Sak duduk di ruang kontrol kecil di belakang lobi. 12 layar berjejer di dinding, semuanya menampilkan gambar hitam putih dari berbagai sudut hotel. Mon menggerakkan mouse, memutar waktu kembali ke pukul 3 pagi semalam. Gambar dari kamera lantai 3 muncul. Gambarnya diam dan gelap, lampu berkedip-kedip seperti yang mereka lihat semalam. Keduanya mengamati cukup lama sampai sesuatu bergerak melewati depan kamera. Bayangan seseorang, sosok wanita, berjalan dari ujung koridor ke depan kamar 304. Dia berhenti di depan pintu lalu menoleh langsung ke arah kamera. Meskipun gambarnya hitam putih, terlihat jelas bahwa matanya hitam pekat seperti lubang. "Ya Tuhan," gumam Paman Sak. "Itu petugas kebersihan Supa, kan?" Mon mencoba memperbesar gambar, tetapi sistemnya macet.
Di layar muncul tulisan merah, Access Denied User, Supa. Tangannya gemetar, paman lihat usernya. Itu nama orang yang sudah meninggal. Tiba-tiba, layar tengah berganti gambar dengan sendirinya. Menjadi kamera dari lobi lantai bawah semalam. Mon melihat dirinya sendiri berdiri di belakang meja, menatap ke atas langit-langit seolah sedang mendengarkan sesuatu. Tetapi di belakangnya, dalam gambar itu, ada orang lain yang berdiri. Seorang wanita berpakaian petugas kebersihan, menunduk di belakang meja, memegang kain pel. Rambutnya basah, meneteskan air hingga ke lantai. Mon ternganga. Tidak mungkin. Waktu itu aku sendirian. Gambar perlahan bergetar lalu berubah menjadi sinyal terganggu. Ada suara samar yang masuk dari pengeras suara kamera. Suara seorang wanita berkata pelan, "Jangan keluar, aku belum selesai." Lampu di ruang kontrol berkedip kencang. Paman Sak bergegas mematikan sistem, tetapi tidak merespons. Semua layar menampilkan pesan yang sama, cleaning in progress. Disertai gambar tumpang tindih dari jejak tangan basah yang diseret melewati lensa kamera. Kemudian, seluruh hotel padam. Suara komputer mati. Hanya menyisakan suara tetesan air dari sudut ruangan. Paman Sak mengambil senter menyinari sudut itu. Ada sebuah kain pel tergeletak di sana. Basah hingga air menetes seolah baru saja digunakan. Mon perlahan mendekat, tetapi tiba-tiba interkom dari meja resepsionis berbunyi. Ting! Petugas kebersihan memanggil dari lantai 3. Kata suara seorang wanita dari ujung telepon, nadanya lembut tetapi datar. 307 sudah selesai. Tinggal satu kamar lagi. Mon tidak berani menjawab. Paman Sak berjalan mengambil mikrofon, menekan tombol dan menjawab, "Benar. Saat ini tidak ada siapa-siapa di lantai 3. Tidak ada jawaban, tetapi suara orang mengepel justru terdengar. Shake, shake, shake. Semakin dekat, semakin jelas. Seolah-olah berada tepat di belakang ruang kontrol. Mon perlahan berbalik. Dalam kegelapan di ujung koridor, terlihat ujung kain pel basah yang diseret perlahan melintasi lantai. Dia mencengkeram lengan Paman Sak. Suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang kontrol. Segalanya hening. Tiba-tiba, lampu di ruangan menyala sendiri. Keduanya menatap layar lagi. Layar tengah menyala tanpa ada yang menekan, menampilkan gambar langsung dari depan kamar 304. Di pintu, ada satu tangan wanita yang menempel, dan jari-jarinya menggores perlahan, hingga menimbulkan suara berderit. Ketika Mon menyentuh layar, gambar itu langsung terputus. Kembali ke halaman utama sistem, baris terakhir tertulis. File terakhir direkam oleh Supa pukul 21.59. Waktu itu adalah detik sebelum bel kamar 304 berbunyi semalam. Setelah malam di mana lampu padam dan semua kamera dikendalikan, Mon hampir tidak bisa tidur. Keesokan paginya, dia langsung mengajukan surat pengunduran diri kepada Kak Koi. "Kak, saya minta maaf. Saya tidak bisa di sini lagi. Saya tidak kuat." Kak Koi mengangkat wajahnya menatap. "Ada apa lagi?" Mon menceritakan seluruh kejadian semalam, dari gambar di video yang berubah sendiri hingga suara petugas kebersihan di telepon. Tetapi manajer wanita itu hanya menghela napas. "Mon, hotel ini sudah berdiri 40 tahun. Berita seperti ini ada di setiap generasi. Orang yang baru bekerja beberapa hari biasanya takut. Jangan terlalu dipikirkan." "Tapi saya benar-benar melihatnya, Kak. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri." Kak Koi terdiam sejenak sebelum berkata pelan. "Kalau begitu, berjaga satu malam lagi saja. Aku akan carikan orang pengganti." Mon tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Tetapi dalam hatinya, dia sudah bertekad. Malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Pukul 8 malam, hujan mulai turun lagi. Angin meniup kaca depan hotel dengan lembut. Dia duduk di belakang meja, menatap jam dengan hampa.
Jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang di angka 12. Suara detak jam terdengar setiap detik. Paman Sak masuk. Dengar-dengar, kamu mau mengundurkan diri? Iya, Paman. Saya tidak ingin di sini lagi. Baguslah, Nak. Tempat ini tidak seperti tempat lain. Paman tahu sejak kapan? Dia terdiam. Sejak malam Supa meninggal, Paman melihatnya dengan mata kepala sendiri. Paman Sak bercerita bahwa malam petugas kebersihan Supa meninggal itu terjadi karena jatuh dari tangga darurat di samping kamar 304. Tetapi saat jenazahnya diangkat, tangannya masih mencengkram kain pel dengan erat dan ujung kelima jarinya melepuh karena cairan pembersih. Sejak saat itu, suara mengepel dan bel dari kamar 304 akan berbunyi setiap malam pada jam yang sama, pukul 2 pagi. Menjelang tengah malam, listrik di hotel berkedip lagi. Mon mendongak dan melihat lampu sinyal di kamar 304 menyala. Ting! Cahaya merah samar bersinar dari panel di langit-langit. Dia menekan tombol untuk mematikan sistem panggilan, tetapi lampu itu tidak padam, malah berbunyi berulang kali. Ting, ting, ting. Napas Mon mulai cepat. Dia menoleh mencari Paman Sak, tetapi tidak melihatnya di meja. Hanya ada kain pel basah yang tergeletak di kursinya. Suara bel berbunyi lagi. Kali ini diikuti oleh suara melalui interkom. Kamar 304 memanggil. Kamar ini belum bersih. Mon menatap mikrofon di atas meja. Tombol komunikasinya berkedip sendiri meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Dia memutuskan mengambil senter dan menaiki tangga menuju lantai 3. Suasana di koridor sangat dingin, seolah suhunya turun beberapa derajat. Beberapa lampu neon padam, beberapa berkedip. Dan suara mengepel terdengar di depan. Shake, shake, shake. Mon berjalan perlahan, mengikuti suara itu hingga ke depan kamar 304. Pintunya sedikit terbuka. Di dalam ada cahaya remang-remang. Dia mengangkat tangan dan mengetuk petugas kebersihan. Tidak ada jawaban, tetapi suara mengepel berhenti tiba-tiba. Kemudian hening hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia mendorong pintu masuk. Di dalam, bau cairan pembersih sangat kuat hingga menusuk hidung. Lantainya basah di seluruh ruangan. Lampu tidur remang-remang, tempat tidur tertata rapi seolah seseorang baru saja pergi. Di sudut kamar ada sebuah kain pel basah hingga meneteskan air. Dan di atas kepala tempat tidur, cermin besar memantulkan bayangannya sendiri. Tetapi dalam bayangan itu, di belakang Mon, berdiri seorang wanita berpakaian petugas kebersihan. Dia perlahan berbalik. Sosok itu ada di depannya, berjarak kurang dari 1 langkah. Rambutnya panjang dan basah menempel di wajah, matanya cekung dan hitam pekat. Mulutnya bergerak perlahan. Jangan keluar, aku belum bersih. Tangan hantu petugas kebersihan itu terulur, mendarat di lengan Mon. Sentuhannya dingin sekali hingga terasa kebas. Kulit di lengannya mulai memerah seperti ditekan benda panas. Bantu aku mengepel semuanya, jangan sampai ada bekas darah tersisa. Suaranya bergetar di tenggorokan. Mon menyentakkan tangannya, berlari keluar kamar sekuat tenaga. Tetapi koridor itu terasa semakin panjang. Pintu tangga darurat begitu jauh dan tak kunjung tercapai. Dia berlari hingga ke ujung jalan sebelum tersandung dan jatuh. Lututnya menghantam lantai. Saat mengangkat wajah, dia melihat papan nomor 304 ada di depannya lagi. Suara bel berbunyi terdengar tepat di samping telinganya. Ting! Dan ada suara yang menyusul pelan, kembali dan lanjutkan membersihkan. Mon berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lampu di koridor padam seketika. Dalam kegelapan itu, hanya ada suara mengepel yang terdengar lirih. Shake, shake, shake. Diikuti oleh tawa pelan seorang wanita, seolah senang pekerjaannya belum selesai. Sementara itu, di lobi lantai bawah,
Lampu di nomor 304 tetap menyala, tidak pernah padam sepanjang malam. Suara mengepel perlahan mereda, hanya menyisakan suara tetesan air dari langit-langit. Mon terbaring kaku di lantai kamar 304. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Dia mencoba mengumpulkan kesadarannya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa anehnya diam. Bahkan suara hujan di luar pun lenyap. Dia menatap papan nomor di depan kamar. Lampu merah kecil pada angka 304 berkedip perlahan, seperti detak jantung yang terlalu lambat. Mon mengumpulkan kekuatan untuk bangkit berdiri. Dia menoleh ke ujung koridor, melihat kilatan cahaya dari kamar mandi di lantai 3. Pintunya sedikit terbuka. Dia tidak tahu mengapa dia berjalan ke sana. Mungkin karena rasa takut atau ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Koridor itu panjang dan sunyi. Setiap langkahnya di lantai yang dingin terasa seperti es. Setibanya di depan kamar mandi, pintu kayu pucat itu memiliki noda-noda tua berbentuk lingkaran mirip bekas tangan. Dia mengangkat tangan dan mendorong pintu. Di dalam, ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi lampu neon di atas wastafel yang berkedip-kedip ritmis. Bau cairan pembersih begitu kuat hingga membuat perut mual. Lantai ruangan itu penuh dengan noda air, menetes satu persatu dari pancuran yang dibiarkan menyala pelan. Dia melangkah masuk. Suara sepatunya yang basah berbunyi seirama dengan detak jantungnya. Di cermin di atas wastafel, uap masih menempel. Tetapi jejak jari yang pernah dia lihat sebelumnya kini bertambah menjadi puluhan. Jejak tangan saling tumpang tindih memenuhi cermin. Beberapa jejak memiliki alur dalam seolah digores dengan kuku. Mon perlahan mengangkat tangannya untuk menyeka. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakang. "Jangan dihapus!" Mon tertegun, tidak berani berbalik. "Jangan hapus jejak itu. Itu adalah tempat tinggalku." Dia perlahan memutar tubuhnya. Seorang wanita berpakaian petugas kebersihan berdiri di ambang pintu. Rambutnya basah menempel di wajah. Seragam putihnya bernoda kuning karena cairan pembersih. Satu tangan memegang kain pel, tangan lainnya memegang botol cairan pembersih yang telah melarutkan kulitnya hingga berlubang. "Kak," suara Mon bergetar. "Kak Supa, kan?" Hantu petugas kebersihan itu tersenyum tipis. "Iya, aku sudah lama di sini." Mon mencoba mundur, tetapi sosok itu melangkah mendekat. "Jangan lari dariku, aku hanya ingin kamu membantu membersihkannya." "Membersihkan apa?" Hantu petugas kebersihan itu mendongak. Dari bawah matanya yang cekung, darah mengalir. "Darahku masih ada di kamar itu, mereka tidak pernah membersihkannya." Pikiran Mon mulai kembali ke malam saat petugas kebersihan itu jatuh dari tangga. Rumor mengatakan dia bunuh diri karena dilecehkan oleh manajer. Tapi tidak ada yang membicarakannya lagi. Tidak ada yang mengadakan upacara untuknya. Hanya ada yang mengatakan dia terpleset dan jatuh sendiri. Mereka bohong, suara Supa melemah. "Aku tidak terpleset. Dia mendorongku." Dia menatap langit-langit, air dari pancuran menetes di kepalanya. Kulitnya mulai meleleh lapis demi lapis, berubah menjadi luka bakar akibat bahan kimia. Mon menangis. "Kakak ingin aku melakukan apa?" "Bersihkan darahku, lalu bawa aku turun ke bawah." Suaranya bergetar. "Kalau tidak, aku akan tetap di sini." Pada saat itu, lantai kamar mulai bergetar. Lampu berkedip kencang hingga tidak ada yang terlihat. Suara bel dari meja resepsionis di lantai bawah berbunyi ting, ting, ting. Pantulan di cermin mulai berubah. Mon melihat dirinya sendiri, tetapi dalam bayangannya dia mengenakan seragam petugas kebersihan, bukan seragam resepsionis. Tangannya kotor oleh cairan pembersih, rambutnya basah menempel di wajah. "Kak," katanya pelan, tetapi sosok di depannya tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Mon. Kedua tangan mereka dingin sekali hingga kebas. Lalu Supa menunduk dan berkata pelan, "Minta ikut." Ya, tiba-tiba
Semua lampu padam. Suara pancuran menyala dengan deras. Air memercik ke seluruh ruangan. Dalam kegelapan, Mon merasakan tarikan dari bawah, seolah lantai menelannya. Dia berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan tangannya dari sosok itu, tetapi cengkramannya semakin erat. Air di sekitarnya berubah menjadi darah kental dan lengket. Di detik terakhir, dia melihat bayangan hantu petugas kebersihan itu tersenyum sebelum berbisik, "Terima kasih." Lalu semuanya menjadi gelap gulita. Suara bel masih berdering dari meja resepsionis di lantai bawah. Ting, 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 ting. Lampu nomor 304 menyala terang lagi. Kali ini diikuti oleh nomor baru, karyawan shift Mon yang terpampang di layar. Keesokan paginya, langit di atas Tafra cerah perlahan, kabut tipis menyelimuti jalanan. Hotel Sahacai masih sepi seperti biasanya. Kak Koi, manajer shift, masuk membawa map dokumen. Tapi begitu membuka pintu lobi, dia mencium bau cairan pembersih yang aneh dan kuat di udara. Bau yang sama dengan yang digunakan untuk mengepel lantai 3. Meja resepsionis menyala, dokumen tersusun rapi, cangkir kopi Mon masih ada di sana, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Mon!" panggilnya keras. Tidak ada jawaban. Dia berjalan memeriksa sekitar. Lantai lobi basah dengan jejak dari meja resepsionis hingga pintu tangga darurat. Ketika dilihat lebih dekat, itu adalah jejak kaki 2 orang, satu kecil, satu besar. Tetapi salah satu jejak tidak memiliki tumit, seperti kaki telanjang tanpa beban. Jantung Kak Koi berdebar kencang. Dia mengambil buku catatan shift. Halaman terakhir adalah tulisan tangan Mon, ditulis tepat pada waktu penutupan shift malam. Tetapi di bawahnya ada satu baris lagi. Hurufnya pucat, ditulis dengan tulisan tangan yang aneh. Shift malam, supa. Tintanya belum kering benar, seolah baru saja ditulis. Kak Koi menelan ludah, menoleh ke arah panel bel karyawan. Lampu nomor 34 masih menyala. Dia mencoba merisetnya, tetapi lampu itu tidak padam. Suara bel berbunyi sendiri. Ting, Kak Koi terlonjak. Dia mendongak. Melihat di papan lampu ada nomor baru yang muncul. Huruf-huruf merah menyala bertuliskan karyawan shift, Mon. Dia bergegas lari ke ruang kontrol kamera, tetapi saat menyalakan layar, sistem kamera bekerja secara otomatis. Layar utama menampilkan pesan, "Cleaning in progress user Supa." Gambar di layar perlahan muncul, berasal dari kamera di depan kamar 304 semalam. Seorang wanita muda berseragam petugas kebersihan sedang mengepel lantai di tengah ruangan. Tetapi ketika diperbesar, terlihat jelas bahwa wajahnya bukan Supa, melainkan Mon. Kulitnya pucat pasi, matanya tanpa ekspresi, rambutnya basah menempel di wajah. Dia mengepel seperti biasa. Tetesan air merah gelap mengalir dari ujung gagang pel ke lantai. Gambar beralih ke kamera lantai bawah. Sosok yang sama berjalan melewati lobi. Menoleh lurus ke kamera sebelum mengangkat wajah. Bibirnya bergerak membentuk kata-kata, tetapi tidak ada suara. Teks muncul di layar. "Bolehkah aku ikut?" Kemudian semua lampu di ruangan padam serentak. Kak Koi berteriak, bergegas lari keluar dari ruang kontrol. Tapi begitu membuka pintu, dia mendengar suara mengepel dari belakang meja. Shek, shek, shek. Dia berbalik. Kain pel basah tergeletak di sana. Dan di sebelahnya ada lencana nama dari logam. Tertulis dengan jelas, Mon, shift malam. Kak Koi perlahan mundur. Suara bel berbunyi lagi. Ting, ting. Dia melihat ke papan lampu. Sekarang, semua lampu hotel menyala serentak dari 301 hingga 307. Semuanya berkedip dengan ritme yang sama. Suara melalui intercom terdengar pelan, petugas kebersihan memanggil. Kamar 304 sudah siap.
Dia tidak menunggu kalimat itu selesai. Langsung berlari keluar dari hotel. Hujan mulai turun deras menyusulnya. Beberapa hari kemudian, polisi datang untuk menyelidiki. Mereka tidak menemukan jenazah Mon. Tetapi di kamar 304, mereka hanya menemukan kain pel basah di tengah ruangan dan dua lencana nama petugas kebersihan Supa dan Mon bertumpuk di meja samping tempat tidur. Di cermin di atas wastafel, ada dua pasang jejak tangan basah yang menempel dan di bawahnya tertulis dengan jari, "Sudah bersih." Setiap malam setelah itu, semua karyawan shift baru akan mendengar suara bel dari kamar 304 tepat pada pukul 2 pagi. Dan ketika ada yang naik untuk memeriksa, mereka akan melihat dua wanita muda berpakaian petugas kebersihan sedang mengepel lantai di ruangan yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya akan menoleh dengan senyum tipis dan berkata pelan, "Kami sudah ikut."